Hai, mau belajar Blender? Kamu di tempat yang benar. Saya pelatih kalian, Argo Sumarwoto. Hai, di sesi ini untuk perlengkapan durian, kita akan bikin dua objek lagi. Satu itu tangkainya, dan satu lagi itu buah duriannya. Durian yang saya mau bikin, itu nggak cuma bagian luarnya aja, tapi luar dan dalamnya juga. Karena ada kontras kalau yang di luarnya itu sangat keras dan gelap, kalau di dalamnya itu lembut dan terang. Jadi duriannya akan kita belah supaya dalamnya bisa terlihat. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama kita mau lakukan adalah untuk merubah rendering mode ini ke solid mode ya. Jadi dari sini kita klik sebelah sini, itu namanya solid mode, supaya kita bisa melihat lebih jelas geometriknya. Jadi kalau saya misalnya ke objek ke edit mode, itu sudah terlihat ya geometriknya. Saya balik lagi ke object mode. Yang saya mau lakukan sekarang adalah untuk membuat objek yang sisinya itu rata. Jadi coba kita ke sisi samping dan buat objeknya dulu. Shift A, cube. Ini agak terlalu besar ya, kita bisa mundurin. Kita bisa kecilin jadi S. Sebisanya mungkin sampai kita bisa melihat duriannya. Grab Y, G lagi, Z. Oke, ini di sisi sini ini adalah bagian yang paling terpenting ya, untuk supaya bisa memotong durian itu jadi dua. Nah, dari sini saya mau melihat duriannya itu yang akan dipotong itu seperti apa. Jadi yang saya bisa lakukan adalah klik Alt Z supaya bisa melihat X-ray frame-nya. Ini kira-kira bagian yang akan saya hilangkan, yang akan saya potong. Saya mau agak mundur sedikit ya, supaya bisa lebih besar bagian porsi duriannya. Y, Y, sekitar di sini cukup. Oke, nah sekarang yang saya mau ambil ini adalah bagian cube-nya. Karena cube-nya ini sisinya masih belum punya loop cuts, jadi dia masih belum punya section. Kalau kita misalnya ke edit mode, dia hanya memiliki sisi datar, ya. Jadi dia nggak ada bagian-bagian yang bisa dipotong. Nanti saya jelaskan lagi kenapa itu penting. Tapi sekarang kita mau loop cuts ya. Jadi loop cuts-nya itu caranya adalah dengan ada opsi di bawah sini loop cuts, kita kasih dia loop cut. Nah, loop cut di sini, ini ada yang number of cuts-nya kita mau berapa. Jadi kalau bisa dilihat dari berapa cuts ya yang duriannya miliki, kayak duri-durinya lah, bisa kelihatan dari duri-durinya di sini. Jadi bisa dikira-kira sekitar segitulah kita mau ya. Jadi kita tes dulu, kita coba 10 ya. Itu masih terlalu besar kayak cuts-nya untuk duriannya ini. Jadi kita coba ya, kita datarin aja ya, masih terlalu besar. Oke, kita tambah jadi 30. Hampir ya, udah hampir itu. Kayaknya kira-kira sudah hampir mendekati. Kita bisa tambah lagi. Tambah, jadi kita tes coba ke 50. Mungkin terlalu banyak. Nah, kira-kira cukup. Itu berarti sekitar 50 lah. Ya. Nah, sama yang akan saya lakukan dengan sisi sebelah yang arahnya ke vertikal ya. Saya klik di sini, terus saya akan bikin 50 juga. Oke, itu sudah lumayan lumayan pas lah segini ya. Oke, kita ke object mode. Tab, X-ray-nya dihilangkan. Bagian berikutnya, kita sudah siap untuk memotong ya. Jadi yang kita akan lakukan adalah untuk ke modifier property. Jadi kita klik di sini, tapi harus klik objeknya dulu ya. Modifier property, terus add modifier. Di sini yang kita mau pilih adalah boolean. Nah, boolean di sini ya, untuk memotongnya itu ada 3 opsinya ya, ada intersect, ada union, ada difference. Kita mau yang difference karena itu kita mau yang melihatnya untuk perbedaannya. Setelah itu kita mau pilihnya objek, dan yang terakhir itu kita objeknya bisa select. Objeknya yang mana yang kita mau select. Kita bisa aja sih di sini mau cube atau yang mau plane ya. Plane itu kan yang dari bawahnya. Jadi disuruh pilih ini mau yang mana. Tapi saya lebih suka kalau pakai opsi yang satunya ini. Jadi opsinya kalau diklik di sini, tinggal cuman diklik aja, dia tuh eyedropper ya. Jadi kalau saya klik di sini, nah itu sudah tahu ya, Blender udah tahu, oke, bagian situ yang kamu mau dipotong. Nah dari situ kita bisa melihat hasilnya kalau misalnya cube-nya ini kita hilangkan. Maksudnya supaya disembunyikan ya. Oke, nah situ sudah kelihatan seperti ini. Tapi ini belum permanen ya. Jadi kalau misalnya kita bagian sini, contohnya kalau bagian sini kita render gitu.
itu hasilnya itu nggak akan bagus ya. Jadi hasilnya dia tuh masih terlihat, dia tuh masih belum hilang. Jadi kalau kita render contohnya, oke, nah dia tuh bentuknya tuh hanya box, dia masih kehalangan sama box ya kalau kalian bisa lihat di sini. Nah jadi seperti itu aja deh. Ya, jadi kita nggak mau. Ya. Caranya supaya bisa duriannya itu kelihatan, cube-nya kita nyalain lagi. Nah dari sini tapi kita benar-benar udah harus yakin ya kalau misalnya oke ini udah bagus, kasih sudah bagus, jadi duriannya sudah tinggal dibelah aja. Dari sini itu kita harus apply. Nah pas di apply kita nggak bisa balik lagi kecuali kalau misalnya kamu bisa di Ctrl Z ya. Tapi kalau misalnya kamu udah jelas, oke ini sudah bagus, sudah saya nggak mau balik-balik lagi. Nah dari sini sudah di apply, oke. Nah baru kamu bisa menghilangkan ini. Delete cube-nya. Dari sini pun sudah kelihatan. Kalau kita misalnya klik edit, itu sudah terlihat. Dan misalnya contohnya kalau saya render sekarang, hasilnya sudah kelihatan juga seperti ini. Nah, dari sini baru kita bisa mulai bikin durian di dalamnya. Hal yang pertama, kita akan klik off ini, dan coba klik satu untuk melihat posisi depan. Seperti yang kalian lihat ya, posisinya itu tidak bulatnya itu tidak sempurna dan itu sesuatu yang bagus sebenarnya sih ya. Jadi kita supaya kita mau membuat dalam duriannya itu kita harus mikir durian itu bentuknya tuh kira-kira seperti apa ya, dia seperti lonjong, bentuknya sebenarnya seperti sphere ya, seperti bola, bola yang lonjong. Shift A, ambil UV sphere, mau UV sphere yang gede banget, masih 1 meter. Jadi yang saya mau bikin ini adalah 2 seksi ya. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Kita buat salah satu aja dulu. Kita coba buat yang di sebelah kiri aja dulu. Grab Z ke atas ini, kita X. Oke, kira-kira ada di situ ya posisinya ya. Nah, yang sekarang yang saya mau lakukan adalah membuatnya supaya jadi lebih lonjong. S, Z. Oke, ya kira-kira cukup lah segitu. Saya akan bolak-balik dari X-ray mode ke solid mode karena untuk supaya bisa menseleksi bagian di dalamnya. Ya. Nah, jadi nanti saya akan ke edit mode juga. Ini udah edit mode dan X-ray mode. Jadi supaya bisa nge-select bagian dalamnya aja. Seperti saya jelaskan waktu beberapa sesi yang lalu ya. Jadi kalau misalnya kalau di solid mode, kalau kita misalnya nge-select bagian di sini, yang di bagian belakangnya itu tidak keseleksi. Jadi emang harus X-ray mode ya. Jadi saya harus Alt Z supaya bisa melihat hasilnya. Oke. Oke, kita mulai lagi supaya dirapihkan ya bentuknya lebih lebih mengikuti bentuk duriannya tersebut. Coba kita bagian di tengahnya, bagian sinilah. Oke, satu lagi yang saya mau kasih tahu sama kalian, saya lupa tadi barusan. Ini kita cobain ke proportional editing. Jadi kalau misalnya kita klik satu, semua juga nanti ke select. Oke, kita udah cukup ya buat satu bagian. Nah, kita mau sekarang untuk bagian yang di sebelah kanannya. Jadi yang kita bisa lakukan ini adalah untuk diduplikat. Saya select objeknya, Shift D, terus dari situ langsung kita klik X, ya. Jadi supaya dia nggak kemana-mana. X, dan ke pinggir sini. Nah, yang sekarang ini posisinya masih membelakangi ya, saya mau duriannya itu berhadapan. Um, Caranya adalah dengan klik di object, terus mirror, dan pilih yang X global. Jadi sisinya langsung berhadapan. G lagi supaya dirapihin dan klik X, posisinya kira-kira di sebelah sini. Nah, dari sini baru nanti diatur lagi seperti yang tadi ya. Oke, kira-kira cukup itu. Sudah ada duriannya, ada dua bagian dan dia kelihatan organik ya. Berikutnya yang kita mau lakukan adalah untuk membuat durian dalamnya ini supaya kelihatan lebih lembut ya. Jadi dia tuh lebih mulus.
Nah, jadi di sini opsinya adalah bisa diklik, terus diklik sebelah kanan, dan di sini ada opsi Shade Smooth. Satunya juga sama, Shade Smooth. Walaupun sudah smooth ya, sudah mulus ya, tapi garisnya ini masih kasar. Nah, ini ada caranya. Jadi supaya kita bisa bagian sini supaya bisa jadi mulus, itu ada di Add Modifier, dan di sini ada namanya Subdivision Surface. Ya, Subdivision Surface juga sama seperti Boolean tadi, dia tuh hanya terlihat kalau misalnya di versi ini. Jadi kita nanti kalau misalnya sudah mau render, kita harus di klik apply. Tapi buat sekarang sih masih nggak apa-apa. Nggak begitu mengganggu gitu loh. Kita masih bisa diatur-atur render mode-nya itu mau yang seperti apa sih. Misalnya contohnya kalau kalian mau lebih kasar seperti yang satu atau yang mau yang dua gitu. Kalau saya sih dua aja kira-kira sudah cukup ya. Yang sebelah sini juga sama, earth modifier, subdivision surface, dan dua. Oke, nah itu sudah lumayan terlihat mulus. Oke, nah sekarang kita udah lumayan kelihatan duriannya ya. Hal terakhir yang saya mau bikin itu adalah tangkainya. Sebenarnya tangkainya tuh nggak begitu penting ya buat buah durian, tapi sering banget kalau kita ngelihat buah durian itu tuh tangkainya tuh pasti ada. Ya, jadi kalau itu biasanya tuh dipajang ya pas dijual ya sama tangkainya. Jadi menurut saya gini loh, kemungkinan karena mungkin agak riskan ya kalau dipegang duriannya tuh pakai tangan gitu loh. Jadi penjual durian tuh biasanya oh pakai tangkai aja lah, jadi dikasih dia tuh begini gitu kan. Daripada kalau dia ini waktu bisa berdarah gitu loh tangannya. Itu logikanya aja. Tapi setiap kali saya ngeliat durian itu biasa tuh ada tangkainya. Jadi kenapa nggak memberikan durian ini tuh memiliki tangkai juga supaya kelihatan udah jadi ikonik gitu loh durian pakai tangkai ya nggak sih? Tapi nggak apa-apa, buat sini kita bikin aja tangkainya. Oke, nah tangkainya itu bukan UV sphere ya, lebih bentuknya itu seperti silinder, ya nggak sih? Misalnya kita di object mode, shift A, silinder gede, semuanya gede-gede, kecilin dulu. Oke, kita ke sini, lebih kecilin lagi, lebih kecil lagi. Kira-kira segini lah ya tangkai itu besarnya. Grab ke atas, dari sini S di size lagi, tapi kita mau di panjangnya aja, jadi Z. Kita coba sepanjang apa, kira-kira segini lah ya. Ini cukup ya kalau misalnya buat durian, agak ke bawahin. Oke, cukup lah ya. Di samping, oke. Bisa kedepanin sedikit. Nah, nanti karena ini emang setengah ya, mau nggak mau juga tangkainya kita potong juga nantinya. G, Y. Jadi kita akan bikin dia lebih organik kali buat sekarang, cukup. Oke. Nah, ini kalau ngomong-ngomong ya, kita mengenai tangkai atau mengenai silinder ada teorinya sendiri. Kenapa? Karena apa kalau kalau silinder itu tuh bentuknya tuh agak susah supaya dibikin mulus. Ini dari blendernya sendiri ya. Jadi kita harus bisa ngetrik bagaimana kita bisa membuatnya itu lebih supaya kelihatan mulus. Ini kita kasih contoh. Dari sini, saya coba misalnya kalau diklik sama kayak tadi, kayak di dalam durian di shade smooth, kelihatannya jadi seperti ini. Ya, dia dari sini sih kelihatan ya, tapi dari sini itu bagian sisinya tuh tidak terlihat. Kenapa? Karena Blender itu bingung. Dia bingung, ini bagian yang mana yang mau yang buat supaya bisa terlihat cut ya. Jadi dia kebingungan sendiri. Jadi kita harus melakukan ini secara manual. Dan ada dua cara sebenarnya. Satu yang saya biasa tuh nggak suka pakai itu adalah pakai edge split. Itu bisa. Tapi kalau pakai edge split, itu saya nggak bisa ngontrol antara ininya ya, sisinya sini. Jadi saya nggak suka. Saya tuh lebih suka kalau melakukannya itu secara manual. Jadi saya kasih kalian dua opsi. Kalian bisa pilih cara ini, atau cara saya juga, kalau pakai cara saya itu, kita coba balik lagi ke tadi yang shade flat ya. Itu ada diberikan loop cuts buat silindernya ini. Jadi kita ke edit mode, kita kasih loop cuts di sini. Oke. Dan di bawah sini juga. Ya, jadi supaya bisa dikontrol tadi ya. Dan juga di dalamnya. Salah satu di dalamnya sih saya kasih duluan ya. Kenapa nggak saya kasih satu, shift ke object mode. Oke, yang saya pakai itu tadi adalah inset faces. Ya, ini supaya memberikan grid aja lagi, dia lebih banyak lagi di dalam sini. Ya, sama seperti tadi, saya kasih juga
Tugasnya seperti ini. Oke. Dan hal yang sama saya akan lakukan di bawah. Agak ngerepotin sih ya, tapi saya lebih suka repot di awal-awal daripada nanti kalau sudah jadi terus habis itu harus balik lagi gitu. Sama tadi dikasih set face dalam. Nah, ini biasanya sampai stuck di sini, jadi saya bisa pakai S terus sampai ke dalam sini, sampai ketemu atau mendekati aja sih. Baru nanti dikasih lokasinya lagi sama seperti tadi di sekitar di sini. Nah, itu udah cukup. Dari sini saya bisa di shade smooth. Ya, itu udah aman. Oke, udah kelihatan aman itu. Nah, kenapa saya lebih suka versi yang ini daripada versi yang tadi? Itu karena saya bisa mengontrol seberapa halus saya mau bagian edge-nya ini ya. Jadi contohnya, saya kasih contoh, kalau misalnya bagian sini saya mau bawahin, terus ini juga cuts-nya coba kita pilih select, loops, ke bawah. Ya, itu bisa jadi lebih halus dan bisa lebih saya kontrol. Kalau yang tadi, yang versi tadi, itu kayaknya sih yang masih kurang bisa dikontrol ya. Jadi makanya itu saya bilang kontrolnya itu secara manual dia. Ya, oke. Jadi kalau saya misalnya ke add modifier lagi, subdivision surface, ya sudah kelihatan lebih halus seperti ini. Dan memang bentuknya buah ini kan memang ya itu kayak saya bilang organik, jadi dia tidak bisa diprediksi. Oke, nah jadi sekarang yang saya mau lakukan adalah untuk nambahin loop cuts-nya dia. Ke edit mode, tambahin lagi. Nah, di mana aja, terserah aja kalian mau tambahnya sebanyak apa. Saya rasa sih segini buat saya ini udah lumayan cukup. Dan saya akan bikin supaya dia itu tidak terlalu ini ya tegas ya bentuknya. Kalian sih bisa bisa pilih bikinnya seperti apa aja, terserah kalian. Tapi kalau opsi saya, bawahnya ini seperti bawah contohnya, akan lebih kecil. Proportional editing, S. Ini saya bikin agak miring ke sebelah sana. Jadi dia kayak joget. Kok mirip kayak Groot ya? Jadi, asal jangan dikasih tangan aja nanti. Oke, ini kira-kira sih udah kelihatan bentuknya. Ini sudah solid, mode, aman. Iya, saya juga bisa sih kalau misalnya ditambah yang subdivision surface tadi, dua terlalu halus nggak? Nggak kok, oke lah. Buat sekarang masih nggak apa-apa, saya masih bisa edit buat nanti juga. Nah, sekarang kita akan potong dia. Kita akan potong dia sama teorinya sama yang seperti apa namanya itu sama seperti yang durian tadi, kita akan potong pasti tengah-tengahnya. Jadi kita akan bikin lagi, dia akan besar lagi pastinya deh. Cube S, sekali kecilin, ya scale-nya lagi. Nah, sekitar segini lah bagian nanti yang saya mau potong ya. Cukup, udah X-ray. Sama caranya seperti yang tadi. Jadi kita ke edit mode, ditambah loop cuts. Loop cuts-nya kira-kira coba 20 deh. Cukup. Yang sebelah sini juga menjadi 20. Loop cuts-nya normal. Oke, kita siap untuk dipotong pakai boolean. Oke, jadi kita akan tambah add modifier boolean. Seperti ini. Sama seperti tadi, difference, object, dan saya airdropper taruh di sini. Dan dia sudah kena cuts. Jadi kalau kita mau melihat hasilnya, ya, dia akan jadi seperti ini. Kalau kita sudah puas sama hasilnya, kita bisa hilangkan cube yang tadi. Tangkainya tuh cuma jadi setengah aja. Tapi harus hati-hati ya, caranya itu harus step pertama itu yang di-apply itu yang paling atas. Jadi kita mau apply yang atas ini kita mau apply yang subdivision surface-nya dulu, apply, baru yang terakhirnya itu yang kita apply, itu yang boolean tadi. Kita klik yang bagian cube, ini kan cube-nya kita nyalain lagi, kita delete, objeknya itu sudah solid dia. Yes, durian kita sudah jadi ya. Kita bisa kasih mereka warna dasar dulu. Jadi kita bisa ke render mode atau misalnya ke material preview aja supaya lebih terlihat lah.
duriannya, kita kasih warna, material property, tambah new, di sini base colornya warnanya kuning kemerahan. Jadi kira-kira di sini lah ya, nggak terlalu merah sih, jangan terlalu merah. Oke, kita sudah oke, nggak perlu metalik. Kita roughness-nya kita turunin supaya dia itu kelihatan lebih glossy. Jangan terlalu glossy ya, nanti kayak plastik lagi. Segitu udah cukup. Caranya untuk supaya sebelah, jadi ini kan saya mau kan warnanya sama ya, kita nggak usah balik lagi ya ke sini, bikin satu lagi. Lalu kita bisa bikin di sini misalnya contohnya materialnya, kita bisa kasih nama. Kita double klik, kita kasih nama buah durian. Jadi dia udah tercantum dalam nama buah durian. Jadi kalau saya misalnya taruh di objek yang satunya lagi, saya bisa cuma klik di sini, di bagian namanya di browsernya ya, di bagian sini, terus klik aja buah durian. Itu sudah otomatis satu warna dia, atau satu material. Oke, ya. Jadi contohnya yang saya maksud ini adalah kalau saya misalnya ngerubah ini, yang satunya juga akan otomatis ikutan berubah. Jadi lebih enak lah buat kita. Kayak yang terakhir itu tangkainya sih warnanya beda sendiri ya dia. Jadi kita harus klik new. Warnanya itu dia tuh lebih kecoklatan, jadi kita bisa kasih di sini ya. Kita gelapin. Ya, warna dasarnya sudah. Coba kita ke render mode. Masih agak terlalu kartun, masih agak terlalu kinclong, tapi sudah oke. Kalau kita ke udah kelihatan lah sekarang. Sesi tutorial tambahan ini cukup sampai di sini. Silakan join saya untuk video berikutnya di mana kita akan melakukan digital painting. Jadi kita akan cat duriannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian merasa tutorial ini membantu, silakan di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan untuk sesi video yang terupdate. Saya Argo Sumoroto. Sampai ketemu lagi. Selamat berkreasi.